Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ketiga ya, Ibu akan melanjutkan materi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas mengenai instrumen HAM-nya ya. Pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya, Ibu ingatkan jangan lupa isi Google Form-nya ya. Ketika kamu mengisi Google Form, itu kamu dianggap hadir dalam pembelajaran Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ternyata ketika warga negara melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, itu ada penyebabnya. Nah, kenapa? Atau apa penyebabnya? Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Maksudnya apa sih, Bu? Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri? Nah, sikap egois itu adalah sikap yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya. Dia selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Ya, jadi orang-orang yang selalu menuntut haknya tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Misalkan, ya, kamu kerja nih, kamu kepingin mendapatkan gaji atau upah yang besar, tapi pekerjaan kamu malas-malasan atau jarang masuk, ya. Nah, itu sama dengan orang yang menuntut haknya tetapi dia mengabaikan kewajibannya. Nah, ini sama dengan sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Oke, yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hal ini akan menyebabkan perilaku pelanggaran berbuat seenaknya. Jadi, pelaku ini tidak mau tahu bahwa orang lain itu mempunyai hak yang harus dihormati. Jadi dia hanya mementingkan haknya sendiri, ya, tetapi mengabaikan hak orang lain. Nah, sikap tidak mau tahu ini akan berakibat muncul perilaku penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap toleran. Ya, sikap tidak toleran, mohon maaf. Sikap tidak toleran. Ya, jadi sikap tidak toleran ini artinya adalah sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Ya, sikap ini pun akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Jadi karena tidak toleransi dengan hak orang lain, ya tidak menghargai orang lain, tidak menghormati hak orang lain, maka itu akan muncul pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Ya, jadi penyalahgunaan kekuasaan maksudnya adalah kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk kekuasaan lain dalam masyarakat. Contohnya adalah kekuasaan di perusahaan, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Ya, jadi kalau misalkan ada perusahaan yang tidak memperdulikan hak buruhnya atau karyawannya, itu jelas sudah melanggar hak warga negara. Ya, jadi contoh tersebut bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi penyalahgunaan itu tidak hanya
semata-mata yang kamu pikirkan adalah penguasa atau presiden atau DPR, tidak ya. Tapi dalam perusahaan pun itu tidak bisa jadi penyalahgunaan kekuasaan. Misalkan yang kamu dituntut untuk bekerja keras ya, harus mencapai target, tapi bayarannya malah dibayar rendah ya atau murah. Itu kan berarti penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seorang yang berkuasa itu bertindak semau-mau terhadap orang lain. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, jadi penegak hukum pun ketika tidak tegas ya terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, itu akan mendorong timbulnya pelanggaran-pelanggaran lain. Ya, penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas itu akan memicu munculnya kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, ya, karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Jadi kalau misalkan tidak tegas aparat penegak hukumnya dalam menindak orang-orang yang melanggar, ya maka orang tersebut pun akan melanggar lagi. Ya, jadi misalkan kamu mempunyai kesalahan, tetapi hukumannya kamu anggap bahwa hukumannya itu biasa saja, tidak merasa kamu dirugikan atau sakit atau bagaimana. Jadi itu kan tidak menimbulkan efek jera. Jadi seharusnya penegak hukum itu harus menimbulkan efek jera supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, apalagi sekarang teknologi yang canggih ini lagi benar-benar dimanfaatkan ya pada masa saat ini. Nah, tetapi kalau dilakukan penyalahgunaan itu akan menyebabkan pelanggaran atau faktor atau penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kemajuan teknologi itu kan sebenarnya memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif. Pengaruh yang negatif ini bisa memicu timbulnya kejahatan. Ya, contoh, misalkan kamu pernah mendengar kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di jejaring sosial, ya, misalkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai aturan, ya, terus menipu misalkan. Terus selain itu bidang produksi misalkan, bidang produksi yang ternyata menimbulkan dampak negatif karena munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Ya, jadi itu termasuk dalam penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, dari keenam penyebab ini, coba kamu pikirkan, kira-kira ada nggak ya di antara 6 ini yang berhubungan ketika kita sendiri melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Oke, kita masuk ke contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, Ibu tampilkan gambar. Di sini ada gambar lingkungan rumah ya di pinggir sungai. Ya, kamu bisa melihat sendiri bahwa rumah ini sangat kumuh. Ya, menurut kamu lingkungan yang kumuh ini yang kotor, terus kayaknya kurang aman. Ya, bagaimana kalau tiba-tiba ada banjir bandang? Atau misalkan hujan yang terus-menerus, itu kan dapat membahayakan si penghuninya. Ya, nah ini ternyata termasuk pelanggaran hak warga negara. Ya, kenapa? Karena mereka itu tidak tinggal di tempat yang lebih baik, tidak tinggal di tempat yang lebih aman. Coba, menurut kamu ini sesuai dengan pelanggaran pada pasal berapa? Oke, di sini Ibu tayangkan ternyata melanggar pasal 27 ayat 2 yang isinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ini diambil dari penghidupan yang layaknya ya. Jadi karena lingkungan yang kumuh, kotor, berbahaya, ini dianggap bahwa ini
penghidupan yang kurang layak bagi kemanusiaan. Ya, ini sangat jelas ya, pelanggaran hak warga negara yang seharusnya warga negara itu tinggal di tempat yang lebih bersih, yang lebih aman. Oke, kita lanjut ke contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Tadi haknya, sekarang kewajibannya. Nah, coba siapa yang sering seperti ini? Ya, Ibu lihat sebelum COVID banyak ya di antara kalian yang sering membawa motor tanpa menggunakan helm. Padahal sering sekali sekolah mengundang polisi untuk memberikan sosialisasi kepada kalian di sekolah. Kalau udah dekat sekolah baru dipakai helmnya. Ya, nah ini termasuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara karena kamu tidak mentaati, karena gambar ini menjelaskan kedua siswa ini tidak mentaati peraturan lalu lintas. Dari mananya? Ya, bisa dilihat dari mereka tidak menggunakan helm. Ya, atau mungkin mereka ini lawan arah, ya, atau misalkan tidak membawa surat-surat penting, ya, seperti SIM dan STNK, ya. Nah, dilihat dari gambar ini kita berkaca ya, ternyata kita sendiri pun sering melakukan pelanggaran seperti ini yang kamu anggap ini adalah sesuatu yang ringan, yang remeh, ya, ternyata ini adalah kasus pengingkaran kewajiban. Oke, bagaimana sih upaya pemerintah untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ya, jadi upaya pemerintah itu seperti apa? Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Ya, nah ternyata supremasi hukum itu maksudnya adalah hukum di atas segala-galanya. Jadi negara itu harus benar-benar menegakkan hukum yang berlaku, harus memberikan sanksi yang benar-benar membuat warga negaranya itu jerak, tidak melakukan kesalahannya lagi. Ya, jangan sampai sudah melakukan kesalahan dikarenakan hukuman atau sanksinya ringan sehingga melakukan kesalahan kembali. Mengoptimalkan peran lembaga negara. Ya, jadi peran-peran lembaga negara itu harus benar-benar dioptimalkan kinerjanya. Ya, jangan sampai cuma ada judulnya doang. Ya, tapi kinerjanya pun harus dimaksimalkan. Di sini contohnya ada KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Komnas HAM, ya. Nah, jadi peran lembaga ini harus benar-benar dioptimalkan. Oke, yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi pemerintah itu harus benar-benar meningkatkan pelayanan atau kualitas pelayanan publik. Supaya apa sih? Supaya mencegah terjadinya bentuk pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat pun harus ikut serta dalam mengawasi pelanggaran hak dan kewajiban tersebut. Menyebarluaskan mohon maaf ya, itu menyebarluaskan kesadaran bernegara pada masyarakat. Oke, bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Nah, masyarakat itu partisipasinya itu harus lebih dibangun lagi, ditingkatkan lagi. Nah, seperti apa? Atau bagaimana? Jadi, masyarakat itu harus mempunyai sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan manusia yang beradab, menghormati keberadaan orang lain di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, ini penjelasan dari Ibu pada pertemuan ketiga ini. Sebelum menutup, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa kalian buka Google Form-nya, lalu diisi bagian uraiannya. Ya, tolong tepat waktu ya, jangan harus nunggu malam, baru diisi, baru dikirim. Ya, tolong diusahakan tepat waktu. Oke, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada ucap kata yang salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.